Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallahul azim. Anak-anak sekalian, hari ini kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan belajar, dan terutama yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, yaitu belajar ilmu, baik ilmu umum ataupun ilmu agama. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda alam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan sahabatnya, juga pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat usma, syafaat yang besar, yang tidak ada syafaat kecuali dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, pagi ini, siang ini kita mempelajari tentang ilmu baca tulis Al-Qur'an. Karena kata firman Allah dalam Al-Qur'an, Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi kita membaca, tetapi juga kita belajar menulis. Agar apa? Semua anggota kita ini bekerja, ya, baik secara zahir maupun batin, baik dari anggota tangan kita menulis, mulut kita membaca, mata kita melihat, kuping kita mendengar, kemudian kaki kita duduk, ya, semua anggota badan kita itu kita ajak belajar. Nanti akan menjadi mendarah daging, akan menjadi masuk ke dalam diri kita ilmu. Karena ilmu itu melalui perantaraan kepada seorang guru, kemudian ya wasilah dari tawasul kita kepada para nabi, kepada para wali, kepada malaikat dan yang lain-lain. Nah, ini agar apa? Agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat untuk bekal hidup di dunia, juga untuk bekal pulang ke akhirat kelak. Untuk itu mari sama-sama kita mulai, kita berdoa, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk bekal hidup kita. Maka kita harus punya cita-cita yang tinggi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil isma balik maqasidana waghfir lana ma madha Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi
ترجى شفاعته لكل هول من الأقوال المتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وعلى بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. Amin. Ya, kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra zahirin. Amantu billahi al-wahidi al-ahadil haq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwa. Allahumma rizukna fahman nabiyyi wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati mukarrabin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa ahrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatika wansur alaina hikmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa zayyid ahlakana bil Qur'anil Karim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, kita perhatikan ya pelajaran kita tentang ilmu tajwid ini, karena Al-Quran Allah turunkan dengan tajwid. Jadi kita belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Belajar ilmu Quran, ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Artinya fardu itu kewajiban, kifayah itu di antara kelompok, seperti umpamanya di sini di sekolah SMAT bangsa. Kemudian ada yang belajar tajwid, maka seluruh daripada mereka itu tidak mendapatkan dosa. Kenapa? Karena ada yang belajar. Gitu ya. Karena ada yang belajar. Tetapi kalau tidak ada, maka semuanya kebagian dosa nih satu sekolahan. Makanya wajib belajar ilmu tajwid itu. Fardu kifayah hukumnya. Kalau nggak ada yang belajar, maka seluruh
yang ada di kampung sini, seluruh yang ada di sekolah ini maka mendapatkan dosa. Kenapa? Karena meninggalkan belajar ilmu tajwid, ilmu Al-Quran. Itu ya. Amin. Yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, kita asal baca, yang penting kita baca Al-Quran, tetapi tidak mengetahui ilmu tajwid, mana hukum-hukum yang panjang, mana yang tidak dibaca panjang, mana yang dibaca jelas, izhar, mana yang dibaca dengung, itu nggak tahu hukumnya, maka ini menjadi hukumnya fardu ain dan berdosa dia yang membaca Al-Quran tanpa tahu ilmu tajwid. Makanya alhamdulillah kalian ya bersyukur kehadirat Allah bahwa kalian ini masih diberikan hidayah, petunjuk. Nah, hidayah itu petunjuk sehingga kalian bisa datang ke hadir di tempat pengajian ini. Itu semuanya karena biiznillah, izin Allah. Gitu ya. Nah, maka kalian wajib bersyukur atas nikmat tersebut. Yang kedua, ya, kita belajar, ya, kemudian ketika kalian membaca Al-Quran, terus ada kesalahan, baik dalam bacaannya ataupun mahrojul hurufnya, tempat keluar huruf, maka itu dimaaf. Artinya tidak menjadi dosa. Kenapa? Karena kalian masih belajar. Beda dengan yang nggak belajar. Dia baca Al-Quran tanpa dia belajar, nggak tahu ilmu tajwid, maka menjadi dosa. Itu. Kenapa? Karena dia tidak belajar ilmu tajwid. Ini hukumnya fardu ain dan perorangan. Jadi hukumnya kalau fardu ain, kalian yang sudah dewasa, ya udah dewasa belum nih? Udah. Ya. Yang cewek udah head belum? Berarti udah balik. Ya. Berarti udah balik. Yang cowok udah ngimpi sama pacarnya belum? Ah, aku. Sekarang kalian banyak medsos yang bikin kalian bisa ini ya. Makanya ya di medsos itu Bapak ngimbangin juga main ya untuk bisa men-share ilmu yang Bapak dapat. Gitu ya. Ilmu yang Bapak dapat Bapak share melalui medsos itu kalau dipakai juga kan dapat pahala Bapak. Benar enggak? Nah gitu ya. Ya yang artinya kalian belajar ilmu tajwid itu wajib hukumnya, dan kalau kalian nggak belajar maka berdosa. Gitu ya. Baik, kita baca dulu ya. Ya ini ya singkat aja kita ngajinya, yang penting wajibnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bagian. Mat. Satu. Dan wajib. Muttasil. Yaitu. At-tabi'i. Bertemu. Hamzah. Di dalam satu kalimat ukuran bacaan panjangnya 2 alif setengah 5 harokat. Contohnya Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
laqad ja'akum bi rasulillahi uswatun hasanatun. Di bagian kemarin kita sudah membahas tentang hukum-hukuman disebut madfar'i cabang. Nah, itu madfar'i cabangnya ada 13. Kemarin sudah kita perinci ya satu persatu secara global. Sudah ditulis secara global, ada mad wajib, ada mad zaid, ada mad lain, ada mad silah, tawilah, qasirah, dan lain-lain itu banyak. Yang sekarang yang kita bahas adalah kita lebih perinci lagi tentang bagian-bagian. Bagian ya. Ini jadi gini. Bagian mad. Apa arti mad? Memanjangkan atau panjang. Ya. Mad artinya panjang. Jadi bacaan yang wajib dibaca panjang. Itu hukum mad. Kemudian ini bagian yang pertama. Mad panjang wajib nyambung, mutasil nyambung. Maksudnya apa? Yaitu mad tabi'i bertemu hamzah di dalam satu kalimat. Contohnya ini satu kalimat. Wa mala. Nah ini dibacanya panjang nih. Ini fathah ma. Kemudian ada lam, ya, baris berdiri. Nah ini namanya huruf mad. Yang tadinya asal kalimatnya la, gitu. Ya, dijadikan satu. Jadi la panjangnya 5 harokat. Jadi bacanya 5 detikan. Innallaha wa malaikatahu. Panjang sampai 5. Ini namanya 5 harokat. Wa malaikatahu. Punya ini masilah. Nah, wa malaikatahu. Nah, hunya jadi panjang ini jadi apa? Yang sudah tahu. Baik, dari yang pertama, inna hukumnya wajib. Ada berapa huruf wajib guna? Apa-apa? Mim bertasdid dan nun ber. Nah ini wajib dibaca guna dengung. Dibacanya inna. Amin ya. Jadi kalau ada ini dibacanya dengung. Inna. Ditekan ditahan 2 harokat. Ditekan ditahan. Inna. Nawa dibaca Takdim. Arti takdim apa? Tebal. Takdim artinya tebal. Ya. Jadi jangan dibacanya innallaha. Ya. Ada yang gitu. Salatullah salamullah. Enak. Mestinya apa? Allah. Ada berapa bacaan lafaz Allah takdim? Ada berapa bacaan lafaz Allah takdim? Kalau bagiannya terbagi 2, ada takdim, ada takhir.
yang ditanyakan adalah lafaz Allah ada berapa macam bacaan tafsir? Ada berapa yang tahu macam? Ada yang tahu? Baik. Allah, kalau kita baca la ilaha illallah, illallah, berarti lafaz Allah ini setelah baris fathah. Lafaz Allah setelah baris fathah mana? La, kayak ha. Ya. Nah gitu ya. Ini kiasnya. Berarti lafaz Allah setelah baris fathah. Yang kedua, Muhammadun Rasulullah. Berarti ada berapa? Dua. Satu, lafaz Allah setelah baris fathah. Dua, lafaz Allah setelah baris dom. Karena belum ini rumah Rasulullah. Itu paham ya? Itu yang gampang-gampang aja ngaji mah. Jangan yang susah-susah. Nah, innallaha wa malaikatahu, hukumnya apa? Mad wajib, muttasil, sebab harus tahu sebabnya. Kenapa? Matobi'i bertemu anja di dalam satu kalimat. Jadi baca ya. Sebabnya apa? Sebabnya matobi'i bertemu anja di dalam satu kalimat. Kalimatnya mana? Malaikatahu, malaikat. Satu kalimat enggak? Satu kalimat. Ja'a. Satu kalimat enggak? Satu kalimat ja'a, telah datang. Nah, nya dibaca mat. Matnya mana boleh? Masilah sila. Karena hak domirnya bertemu di selain huruf alif. Yusol, lamnya ada sida di Yusol. Sol, lam ada sida di Sentak. Yusol, jadi bacanya double huruf Yusol. Karena dia ada sida. Gitu ya. Jadi bacanya Yusol lunya bab Doma bukan mau terpau. bab ya. Huruf matobi ada tiga. Satu, alif mati setelah baris fathah. Dua, ya mati setelah baris kasroh. Tiga, waw mati setelah baris dhamma. Yusallu kata sebabnya waw mati setelah baris dom. Mana baris domanya lu? Ya. Lanna ada nun bertasdid. Jadi guna tasdidah. Kemudian ya mati setelah baris kasroh. Ya,
adalah nggak apa-apa. Terus yang namanya bawa motor kalau kita masih baru suka terbalik. Ya, kalau kita bawa motor ya naik sepeda baru kan pasti ada yang namanya terbalik, ada yang namanya jatuh. Sama belajar juga begitu, banyak yang kita nggak tahu, makanya kita cari tahu gitu. Ya, biar apa? Biar kita tahu. Pas maka bertanyalah ahli fikri kepada ahli fikir, artinya yang bisa, yang sesuai. Kalau mau belajar matematika, gurunya guru apa? Guru matematika, nggak mungkin guru ngaji. Iya. Kalau pengen bahasa Indonesia berarti gurunya guru bahasa. Jadi sesuai. Jangan belajar ngaji sama guru matematika. Ya akhirnya jadi puyeng tambahan mulu kalian. Iya kan? Iya, ini sesuai. Ya. Jadi kalau diambil, kalau kita benar dalam membacanya, maka artinya sesuai. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya yushollu pada berselawat. Kepada siapa? Allah Nabi, kepada Nabi. Makanya dianjurkanlah kita oleh Allah untuk baca kurang-kurangnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Nah itu nanti kita cari lagi selawat banyak. Ya, ada seperti selawat Jibril dulu, ada selawat pujian, ada selawat macam-macam. Ya, namanya selawat. Yang penting ada lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan sholli ala Muhammad, macam. Yang kedua, lafaz. Apa? Lafaz. Apa tandanya? Barisnya sukun. Karena ada kolanya kubro. Tambah tiada abela habi watabba. Wakaf dimatikan bahkan namanya kola kubro. Nah, kalau kola sukro itu hurufnya berbaris sukun. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada berapa huruf kola? Ada berapa huruf kola? Apa? Baju di ya, baju di toko. Ingetin, karena ilmu harus diingat. Ya. Makanya ada kalimat dalam kitab Taklimul Muta'arif, syarat belajar harus cerdas. Syarat belajar harus cerdas. Ya, lakod pakai T, jangan pakai K. Lakod, ya, mad wajib kot. Sebabnya pintar, ada peningkatan kalau kita belajar terus, ya. Makanya waktunya lama, nggak kayak makan cabai, langsung putus. Ya, belajar itu harus berproses. Ya, berapa panjangnya bacaannya, ukurannya? Panjangnya 2 alif setengah 5 harakat.
Kumpi. Ya, kumpi. Ijazah. Ada berapa huruf ijazah Pawi? Kecuali mim dan ba, jadi jumlahnya ada 28 diambil 2. Nah, selain mim dan ba berarti dibacanya ijazah Pawi. Apa arti ijazah? Apa arti ijazah? Jelas, jadi suara M. Kum. Ya, Syafawi. Apa arti Syafawi? Huruf antara dua bibir. M, mim, lakum. Ya, mim. B. Ba. Ya mati. Ya mati setelah baris kasroh. Berapa panjangnya? Berapa panjang mata B? Satu alif, 2 H. Nah, jadi bacanya B. Udah 2 tuh, ini ya. Namanya juga harokat. Kemudian Allah dibaca. Allah, hukum Allah dibaca. Hukum Allah kan ada 2. Nah sekarang roh baris fathah dibaca. Tabim apa sih tabim? Tebal. Ada berapa bacaan hukum Allah? Ada 1 roh baris fathah, 2 roh baris doma, 3 roh mati setelah baris, 4 roh mati setelah baris, 5 roh mati asal. Seperti contoh farojio, asal kalimatnya dirjio. Nah ini, namanya roh mati asal. 5, 6 roh mati bertemu huruf istilah. Jin, tosun. Nah ini, yang dibaca tartib ada 6. Ya, harus biar diingat, dibaca, biar diingat, ditulis. Jadi nanti kalau lupa kita lihat tulisan. Itu cara Bapak belajar kayak gitu sampai saat ini, dari tahun 1999 sampai sekarang. Bapak mendalami kitab, mendalami ilmu agama sampai sekarang belajar mengajar. Jadi dibaca, ditulis, biar nggak lupa. Ya, Rasulillah, dibaca. Kaki, sebab. Sebab. Awalnya tadi. Lapan Allah setelah baris fathah, lapan Allah setelah baris doma. Sekarang lapan Allah setelah baris kasroh. Bismillah, a'udzubillah, Rasulillah. Lahnya panjang atau bi? Uswatun ha. Lihat. Apa lihat? Apa arti huruf yang keluar dari tenggorokan? Namanya izhar al. Ada berapa huruf arti? Huruf tenggorokan? 6.
6 apa-apa? Ada berapa huruf jihad? Ada 6 benar. Apa-apa? Amjaha, amjaha, ainha, lain. Nah ini yang dibaca idhar. Namanya idhar kalbi. Huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, jadi kalau kita sudah bacanya benar seperti ini, maka kalau kita artikan nggak merubah arti. La demi, la demi. Kalau di satu persatu gitu, God sesungguhnya. Nah, jadi kalau ditafsirin kayak gini, demi sesungguhnya, ja'a fil madi kata kerja. Setiap kata kerja butuh kepada yang mengerjakan. Nah, kalimat ja'a fi'il, kalimat kata kerja, apa yang kerjanya? Telah berkata. Gitu. Nah, ja'a telah datang. Sesungguhnya telah datang. Ya, telah datang. Buat siapa nih? Akan kamu sekalian. Kita nih bangsa manusia. Namanya Allah berfirman, laqad ja'akum telah datang. Demi sesungguhnya telah datang kepada kalian. Siapa? Pada Rasul. Rasul siapa? Utusan. Jadi Allah utus manusia. Ya, Allah utus manusia. Kalau Allah utus malaikat, kita bisa lihatkah? Nggak bisa. Bisa nggak kita mencontoh malaikat? Nggak bisa, karena nggak kelihatan. Iya kan? Bagaimana kita mau nyontoh? Tapi yang kita contoh Rasulullah, utusan Allah. Siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenal nggak Nabi kita? Kapan kenalnya? Di mana kenalnya? Ya, itu 15 abad yang lalu. Bagaimana cara mengenal Nabi? Kita ikuti para guru. Ya, kita ikuti para ulama, karena ulama itu pewaris para nabi. Apa warisan Nabi? Ilmu. Warisan Nabi ilmu. Dari mana sumbernya? Al-Qur'an. Kita wajib belajar Al-Qur'an. Uswatun, contoh. Jadi menjadi contoh. Hasanatun yang bagus. Jadi kalau pengen akhlak kita bagus, kita harus mencontoh Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah akhlak Nabi. Karena Al-Qur'an Allah turunkan sebagai petunjuk. Paham? Paham Pak Ustaz? Pak Ustaznya paham? Ya insya Allah ya, kalian bisa diberikan keberkahan ilmu, belajar walaupun sebentar, tetapi ya nyangkut bisa dipahami. Ya. Baik, untuk kemudian kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'budun masyarakat ala Muhammadin
fil awal wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa tawal asar. Bismillah. Wal asri. Insana lafi husrin. Ladina wa'amilus watawasau bis sadaqallahu azim. Adada kulli harfin kutiba abada la bidin adalah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Azim salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.